Hai teman-teman, sudah seruput kopi Indonesia dengan rasa Bhinneka Tunggal Ika? Saya seruput dulu ya. Oke, di episode 7 kita bicara tentang flash. Sebelumnya kita di episode 6 bicara tentang kali temperatur. Flash saya kelompokkan menjadi 3: plug-in, speedlight, dan flash studio. Oke, kita bahas lebih detail. Siap teman-teman? Mari. Hai teman-teman, kita kembali ke papan tulis, bukan kembali ke laptop ya. Episode ini, episode 7, kita bicara flash. Flash itu adalah cahaya buatan yang paling dekat dengan seorang fotografer. Kita lihat, apa sih flash gitu loh. Oke ya, flash. Menurut saya pribadi, flash kita bagi dalam 3 golongan. Satu, flash yang plug-in, saya katakan, di kamera kita, yang nempel di kamera kita, yang kita pencet dia plok gitu kan. Nah itu flash plug-in. Kecil tapi cukup sakti teman-teman. Kelemahannya hanya daya pancarnya efektif 5 meter. Lalu sudut horizontal pancarnya terbatas karena dia cuma segede gini lah, kira-kira segini. Sudut horizontalnya terbatas, sudut vertikalnya juga terbatas. Itu kelemahannya. Jadi sudut pancar. Kenapa terbatas? Karena flashnya memang kecil. Tapi karena dia plug-in, dia bisa kita setting dengan setting yang kita sebut TTL. Nah ini sakti nih TTL. TTL itu pengertiannya through the lens. Dia akan menyala sesuai dengan lubang diafragma yang kita pakai. Jadi kalau kita pakai diafragma 11, flash itu akan nyala untuk diafragma 11. Hati-hati, baterainya nanti cepat habis kamera kita. Ya, ini efektif 5 meteran. Oke teman-teman, yang plug-in. Lalu yang kedua adalah flash ini, speedlight. Ya, speedlight. Oke. Kalau teman-teman ingin membeli flash speedlight, usahakan beli yang 4 baterai powernya. Jadi dia akan lebih kuat, lebih lama bisa dipakainya. Lalu usahakan yang bisa diputar seperti ini. Ya, ini ada gunanya nanti pada saat pemotretan. Nah, di flash-flash yang generasi sekarang, dia ada alat bantunya lagi. Ada diffuser, ya, dia penghalang cahaya. Ada reflektor kecil. Jadi pada saat kita atas gini, dia akan membantu. Cahaya yang jatuh ke depan akan lebih soft karena ada reflektor ini. Nah ini speedlight. Sudut pancarnya jauh lebih lebar dibanding yang plug-in, horizontalnya, vertikalnya. Ya teman-teman, ini. Dan cari gate number yang besar. Nanti kita bahas gate number. Ya, masing-masing flash ini ada gate numbernya. Oke. Kalau aksesorisnya bisa macam-macam. Nah, flash ini juga ada yang TTL. Bisa di-set TTL through the lens. Malah beberapa flash generasi baru ada namanya HSS. Nah, ini saya belum punya nih. HSS. High speed. Jadi dia bisa motret dengan kecepatan kamera kita yang tinggi sekali. Ya. Oke. Ini plug-in dan ada lampu studio. Nah, ini teman-teman. Ini studio. Flash. Ya. Nah, ini semua cahaya buatan. Dan ingat, di kamera kita ada namanya synchron speed flash.
speed flash. Apa itu synchronous speed flash? Pengertiannya adalah synchronous speed flash adalah kecepatan maksimum pada saat kita menggunakan flash. Jelas ya teman-teman? Karena logikanya seperti ini. Ini kamera kita, ini flashnya di atas kamera kita. Kalau kita pasang pada posisi synchron speed, dia akan bareng, sinkron. Tapi kalau tidak sinkron, ini lebih cepat. Akan begini nanti, jebret, ini mati, ini belum. Nanti gambarnya separuh gelap di kamera kita. Ya, idealnya adalah speednya dibikin agak lambat dari ketentuan synchron speed flash. Jadi jebret, flashnya mati, ini masih ada sisa kecepatan yang merekam ambient light. Nah, ini kategorinya sudah mixed lighting sebetulnya, ya, tanpa disadari. Ini speed sinkron speed flash, kecepatan maksimum pada saat kita menggunakan flash. Jelas ya teman-teman? Oke. Kecuali yang plug-in, speed light dan lampu studio ini sekarang aksesorisnya boleh dikatakan sama, ya. Kalau ini ada mountingnya untuk kita pasang mounting softbox misalnya ini, ya. Jadi udah cocok. Dulu kita kalau pakai flash yang speed light kita mati kutu, hanya begini aja. Tapi sekarang ada adapter yang bisa kita pasang di sini di flash kita, ya. Kita pasang di flash kita. Bentar. Besar sekali, ya. Kita pasang di flash kita seperti ini. Nah, mountingnya ini disebut adapter. Ini mounting ini bisa kita pasang di ini, ya. Jadi sekarang kalau kita motret dengan speed light, kita bisa menggunakan aksesorisnya lampu-lampu studio yang mahal ini, karena sudah ada adapter. Itu teman-teman. Kebayang teman-teman? Ya. Nah, kalau kita sudah menggunakan cahaya buatan flash ini, alat ukurnya adalah flash meter. Flash meter itu begitu kita jepret, yang keluar angka diafragma. Karena di flash meter itu speed dan asa sudah ditentukan di arah flash meter. Mana flash meter saya? Nah, ini. Di flash meter ini yang keluar angka diafragma nanti di sini. Jadi kita jepret, keluar angka diafragma, kita pindahkan ke kamera kita. Itu flash meter. Kalau kita nggak punya flash meter, ada namanya guide number. Guide number ini logikanya sederhana, tapi kita bahas detailnya nanti. Guide number, karena itu hubungannya nanti pada saat kita memotret dengan teknik strobis. Ini guide number teman-teman, ya. Setiap kamera pasti ada tertera angka. Ini 560, berarti guide numbernya adalah untuk jarak 1 meter, asa 100, diafragmanya bisa 56. Berarti kecil sekali. Berarti dia powernya gede sekali pada posisi full manual. Nah, logika itu yang nanti kita akan pakai kalau kita nggak punya flash meter, sehingga kita pada saat potret tidak trial and error, jebret over begitu. Jelas ya teman-teman, tapi kita bahas nanti pada saat kita melakukan pemotretan dengan teknik strobis. Apa sih strobis? Kita bahas di episode akan datang. Clear teman-teman? Episode 7 ini tentang flash sederhana ya. Cuma ada 3 kelompok flash. Teman-teman pilih mau yang mana. Dan sekarang saya pribadi kalau motret outdoor atau kalau ada pekerjaan motret
komersil saya lebih banyak menggunakan Speedlight. Kenapa? Karena sekarang ada alat bantu adapter ini untuk aksesoris, sehingga saya bisa menggunakan softbox, beauty disc, snoot, bandor yang biasa dipasang di Flash Studio. Oke teman-teman, kita akan jumpa lagi di episode 8. Makasih. Bagaimana teman-teman? Penjelasan tentang flash. Ada 3 flash, plugin, Speedlight, dan lampu studio. Sekarang memungkinkan kita menggunakan Speedlight dengan aksesoris lampu studio karena ada adapter. Oke teman-teman, saya tunggu pertanyaan dan jangan lupa subscribe ya. Terima kasih.